Berawal dari seorang anak jalanan yang akhirnya berhasil menjadi salah seorang dari pangeran di kerajaan Persia dan berhasil menaklukkan hati seorang putri dari kota suci Alamut. Inilah dia film berjudul Prince of Persia: The Sands of Time. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini layak menjadi salah satu pilihan tontonan buat kalian para pecinta film. Film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, dan masih banyak lagi. Langsung aja kita mulai rangkuman filmnya. Tapi sebelumnya, silahkan atur ulang posisi rebahan, siapkan posisi ternyaman, dan hilangkan dulu keringat yang menempel di badan bagi kalian yang baru saja pulang mencari nafkah. Dan tidak lupa tentunya spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film ini. Film dimulai ketika rombongan kerajaan Persia melewati pasar. Di sana, sang raja melihat seorang anak jalanan yang sangat pemberani berusaha kabur dari kejaran para pengawal setelah mencoba melawan pengawal untuk menyelamatkan temannya yang bernama Bis. Setelah tertangkap, bukannya dihukum atas perbuatannya itu, sang raja justru mengangkatnya sebagai anak dan membawanya ke kerajaan karena melihat keberanian bocah bernama Dastan itu. 15 tahun kemudian, Dastan dan kedua saudara angkatnya Garsif dan Tus terlihat sedang menyiapkan strategi untuk melakukan serangan ke sebuah kota suci bernama Alamut. Dari informasi yang didapatkan oleh Nizam, paman mereka yang juga merupakan penasehat raja, Alamut dituduh membuat senjata dan menjualnya kepada musuh-musuh Persia. Garsif diperintahkan oleh kakaknya Tus untuk memimpin pasukan Persia menyerang Alamut. Saat penyerangan berlangsung, Garsif melakukan penyerangan melalui gerbang depan Alamut. Di tempat lain, ternyata diam-diam Dastan bersama pasukannya mencoba masuk melalui gerbang timur dan berhasil membuka gerbang itu. Pasukan Garsif akhirnya masuk melalui gerbang timur dan pertempuran pun terjadi. Di tengah pertempuran, pengawal Putri Tamina diminta untuk mengamankan sebuah belati agar tidak sampai jatuh ke tangan para pasukan Persia. Ternyata, belati itu adalah belati berkekuatan mistis yang bisa membuat penggunanya untuk kembali memutar waktu. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan Dastan yang akhirnya membuat Dastan mengambil belati itu. Dia mengira itu hanyalah sebuah belati biasa. Alamut akhirnya jatuh ke tangan Persia. Putri Tamina pun ditangkap dan ditawarkan menjadi istri Tus. Persia kemudian merayakan kemenangannya, meskipun Raja Saraman sebenarnya marah kepada Tus karena telah berani menyerang kota suci Alamut. Saat perayaan berlangsung, Dastan memberikan sebuah jubah kepada ayahnya, Raja Saraman, atas rekomendasi dari Tus. Namun, di tengah perayaan itu, Raja Saraman yang mengenakan jubah hadiah dari Dastan mengalami kejadian tak terduga. Jubah yang dia kenakan itu membakar tubuhnya yang akhirnya membuatnya tewas. Dastan yang memberikan jubah itu dituduh sebagai pembunuh raja dan hendak ditangkap oleh pasukan Persia. Namun Dastan akhirnya berhasil melarikan diri dibantu oleh Putri Tamina dan Bis sahabatnya. Meskipun Dastan akhirnya harus rela kehilangan sahabatnya Bis yang terbunuh di tangan pasukan Persia saat hendak menangkap Dastan. Dastan dan Tamina akhirnya berhasil melarikan diri hingga ke tengah gurun. Di sini, Tamina berusaha membunuh Dastan hingga membuat Dastan secara tak sengaja menekan tombol yang berada di tangkai belati itu dan membalikan waktu kembali. Setelah mengetahui kekuatan dari belati yang dia bawa, Dastan berpikir kalau sebenarnya Tus yang mengincar belati ini agar dia bisa menguasai Persia dan menjadi raja yang kuat. Dan tuduhan bahwa Alamut memproduksi senjata dan menjualnya kepada musuh Persia hanyalah akal-akalan Tus saja. Akhirnya Dastan bertekad kembali ke Persia untuk memberitahu bahwa dia tidak bersalah dan mengungkapkan rencana Tus kepada pamannya, Nizam. Di tengah perjalanan, saat berada di lembah budak, Tamina berhasil memperdaya Dastan hingga membuatnya pingsan dan merebut belati itu darinya. Saat sadar, Dastan bertemu dengan sekelompok bandit yang dipimpin oleh Sheikh Ahmar. Dia hendak melarikan diri, namun dia dicegah oleh Seso, seorang pelempar pisau handal dari suku Mbaka. Merasa tak bisa kabur dari kelompok Sheikh Ahmar, Dastan kemudian menawarkan Tamina agar dijadikan budak oleh Sheikh Ahmar. Akhirnya Dastan dan Sheikh Ahmar berhasil menemukan Tamina dan membawanya ke tempat Sheikh Ahmar. Di sana, ternyata Sheikh Ahmar mempunyai bisnis adu balap burung unta yang memberikan keuntungan cukup besar baginya. Saat Dastan hendak berpamitan untuk pergi kepada Sheikh Ahmar, ternyata dia mengetahui bahwa Dastan adalah pangeran Persia yang sedang dicari karena dituduh membunuh raja. Dastan mencoba melarikan diri, namun dihentikan oleh Seso yang berhasil melemparkan pisaunya tepat mengenai lengan baju Dastan. Sheikh Ahmar kemudian berencana menyerahkan Dastan kepada Tus yang telah diangkat sebagai Raja Persia untuk mendapatkan uang hadiah yang besar.
Namun Dastan berhasil melarikan diri bersama dengan Tamina setelah membuat kekacauan di arena adu balap milik Syekh Ammar. Mereka kemudian kembali ke Persia dengan menyusup sebagai pelayan salah satu tamu raja saat pemakaman ayahnya berlangsung. Dastan berhasil menyusup ke kereta pemakaman ayahnya dan menyelipkan pesan kepada pamannya untuk bisa menemuinya di pasar. Saat bertemu dengan Nizam di pasar, Dastan berusaha meyakinkan pamannya itu bahwa bukan dia yang membunuh ayahnya, melainkan itu adalah rencana Tus yang telah memberinya jubah dan menyuruhnya menghadiahkan kepada ayahnya. Saat hendak menunjukkan bukti belati yang diincar oleh Tus, ternyata belati itu sudah diambil oleh Tamina dan ditukar dengan alat pembuka kacang. Dastan pun berusaha menjelaskan lagi kepada Nizam, namun dia mulai curiga melihat tangan pamannya yang terdapat luka bakar. Nizam pun mengelak bahwa luka itu didapatkannya saat berusaha membuka jubah ayahnya di hari di mana kejadian itu terjadi. Namun, Dastan semakin curiga ketika kembali mengingat kejadian itu. Nizam sama sekali tidak ikut membantu untuk membuka jubah dari tubuh ayahnya. Ternyata, di sini Nizam sudah menyiapkan pasukan untuk menangkap Dastan. Kejar-kejaran antara Dastan dan pasukan Persia pun terjadi. Bahkan, Garsif pun ikut mengejar Dastan dan perkelahian antara dua saudara ini pun terjadi. Dastan berhasil melarikan diri dan kembali menemukan Tamina di gurun, meskipun dia sempat hampir bertemu dengan patroli dari pasukan Persia. Dastan kemudian menceritakan bahwa dia telah mengetahui siapa dalang di balik penyerangan ke Alamut dan penyebab kematian Raja Saraman, ayahnya. Sembari menunggu badai pasir berlalu, Tamina menceritakan kekuatan yang tersimpan pada belati itu dan pasir waktu yang berada di sebuah tempat di Alamut. Mendengar cerita dari Tamina, Dastan menyadari bahwa tujuan Nizam adalah mengembalikan waktu ke masa saat dia menolong Raja Saraman, waktu kecil dari serangan harimau. Nizam ingin kembali ke masa itu untuk membiarkan Saraman diterkam harimau. Dengan begitu, maka dialah yang dinobatkan sebagai raja seumur hidupnya. Tamina memperingatkan Dastan bahwa melakukan hal itu akan menyebabkan kemarahan para dewa dan bisa menghancurkan dunia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengembalikan belati itu ke sebuah kuil pelindung rahasia di dekat Alamut dan menyagilnya di sana. Sementara itu di Persia, Nizam yang menyadari bahwa Dastan akan berbahaya untuknya, mencoba meyakinkan Tus dan Garsif agar membunuh Dastan. Nizam yang gagal mempengaruhi Tus kemudian menyuruh kelompok pasukan rahasia bernama Hasanshin untuk membunuh Dastan. Saat perjalanan ke kuil pelindung rahasia, Dastan dan Tamina kembali tertangkap oleh kelompok Syekh Ammar yang menyimpan kemarahan kepada Dastan karena menyebabkan bisnis adu balap burung untanya hancur berantakan setelah Dastan memicu kekacauan di sana. Namun, ketika mereka sedang beristirahat di malam hari, Hasanshin suruhan Nizam menyerang mereka. Pemimpin Hasanshin itu mengendalikan ular-ular berbisa untuk menyerang Dastan dan kelompok Syekh Ammar. Dastan menggunakan kekuatan belati itu untuk memutar waktu kembali dan memprediksi semua serangan ular-ular berbisa itu. Serangan itu menyebabkan anak buah Syekh Ammar mati cukup banyak. Dastan sempat menyelamatkan Seso dari serangan ular berbisa itu yang membuat dirinya berhutang nyawa kepada Dastan. Setelah para Hasanshin gagal membunuh Dastan, mereka kemudian meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Dastan dan Tamina bersama Syekh Ammar dan Seso pergi menuju kuil pelindung yang berada di dekat Alamut. Sesampainya di kuil pelindung itu, mereka dikejutkan dengan kematian para warga desa di kuil itu. Saat Tamina hendak mengembalikan belati itu untuk disegel, mereka disergap oleh Garsif dan pasukannya. Dastan mencoba menjelaskan semua kepada Garsif bahwa semua yang terjadi adalah rencana dari Nizam, pamannya. Mendengar cerita Dastan dan kenyataan bahwa memang Nizam yang meminta Tus agar Dastan dibunuh tanpa diadili di hadapan publik Persia, meyakinkan Garsif bahwa apa yang disampaikan Dastan itu adalah benar adanya. Tiba-tiba, para Hasanshin datang dan menyerang mereka yang mengakibatkan Garsif mati terkena busur besi dari salah satu Hasanshin itu. Mereka berusaha menjaga belati itu agar tidak jatuh ke tangan para Hasanshin. Namun, akhirnya belati itu berhasil direbut dari tangan Tamina yang pingsan oleh pemimpin Hasanshin dan dibawa ke Alamut untuk diserahkan kepada Nizam. Dastan dan Tamina beserta Syekh dan Seso akhirnya pergi ke Alamut untuk merebut kembali belati itu agar Dastan bisa meyakinkan Tus akan rencana jahat dari Nizam. Akhirnya, Seso berusaha masuk ke dalam tempat di mana belati itu disimpan. Dengan keahliannya melempar pisau, dia bertarung dengan salah satu Hasanshin yang juga mahir dalam melempar busur besi. Pertarungan antar keduanya pun terjadi. Hingga akhirnya, Seso berhasil membunuh Hasanshin itu dengan lemparan pisaunya. Dia kemudian melemparkan belati itu keluar dan tepat menancap di sebuah pohon di mana Dastan, Tamina, dan Syekh Ammar menunggu.
Dastan dan Tamina kemudian pergi untuk menemui dan meyakinkan Tus akan rencana jahat dari Nizam. Dastan ingin menunjukkan kepada Tus kekuatan dari belati itu. Tanpa ragu, Dastan menancapkan belati itu ke dadanya, dan saat Tus menekan tombol yang ada pada belati itu, waktu pun terulang kembali. Tus kini yakin dengan apa yang dikatakan oleh Dastan karena telah melihat sendiri kekuatan dari belati itu. Di saat yang sama, Nizam sampai di sana bersama dengan seorang Hasanshin dan kemudian membunuh Tus dan merebut kembali belati itu. Sementara itu, Syekh Ammar yang bertugas mengalihkan perhatian para penjaga tertangkap oleh pasukan Nizam. Dastan yang sebelumnya telah berhasil dilumpuhkan oleh seorang Hasanshin anak buah Nizam berhasil lolos berkat bantuan dari Tamina. Nizam yang memegang belati itu kemudian pergi ke tempat Sunglass berada, di mana sebelumnya telah ditemukan oleh anak buahnya. Sementara itu, Dastan dan Tamina pun berusaha menuju ke Sunglass itu dengan melewati ruang rahasia. Dalam perjalanannya menuju ke Sunglass, mereka dihalangi oleh pemimpin dari Hasanshin dan pertempuran sengit pun terjadi antara Dastan dan Hasanshin. Sekali lagi dengan bantuan Tamina, Dastan berhasil mengalahkan Hasanshin itu. Mereka akhirnya berhasil menyusul Nizam sampai ke lokasi Sunglass itu berada. Sempat terjadi pertarungan antara Dastan dan Nizam. Namun dengan kelicikannya, Nizam berhasil menusuk perut Dastan. Mereka hampir terjatuh ke dalam jurang setelah pijakan tempat mereka berdiri terkena runtuhan batu. Nizam yang berhasil naik lebih dulu, kemudian melemparkan Tamina masuk ke jurang karena mencoba menghalanginya. Dastan berusaha menyelamatkan Tamina, namun Tamina meyakinkan bahwa ini adalah takdirnya dan menyatakan cintanya kepada Dastan. Kemudian Tamina mengorbankan dirinya dengan melepaskan genggamannya dari tangan Dastan agar dia bisa menghentikan Nizam. Dastan kemudian coba menghentikan Nizam yang sudah menancapkan belati itu ke dalam Sunglass. Mereka kemudian bertarung dalam posisi yang saling memegang belati yang tertancap ke dalam Sunglass. Dastan membuka tombol pada belati itu dan melepaskan pasir waktu yang ada di dalam Sunglass, hingga perlahan kaca dari Sunglass itu terlihat retak dan terlihat badai pasir bergerak mulai menghancurkan Alamut. Dia berhasil kembali menutup pasir waktu itu sebelum kaca dari Sunglass pecah semua, dan mengembalikan waktu pada kejadian pertama kali dia memegang belati itu, di mana itu adalah kejadian sesaat setelah mereka berhasil menaklukkan Alamut. Dastan kemudian menggunakan apa yang dia ketahui sebelumnya untuk menghentikan rencana jahat Nizam. Tus yang masih sedikit ragu dengan penjelasan Dastan itu diyakinkan dengan kata-kata yang diungkapkan ayahnya kepada Tus sebelum serangan yang mereka lakukan, di mana pada saat ayahnya mengatakan itu hanya ada Tus dan Raja Saraman. Nizam kemudian berusaha membunuh Dastan, namun akhirnya dia tewas di tangan Tus. Setelah meminta maaf kepada Putri Tamina atas serangan yang dilakukan, Tus kemudian menawarkan perjodohan antara Tamina dan Dastan sebagai permohonan maaf dari kerajaan Persia. Dastan kemudian mengembalikan belati itu kepada Tamina sebagai hadiah atas perjodohan tadi, yang membuat Tamina terkejut melihatnya. Mereka kemudian berbicara berdua, dan film pun berakhir dengan kebahagiaan dari Dastan dan Tamina. Oke, sekian dulu rangkuman film kita. Tetap semangat para pencari rezeki. Bangunlah wahai para pecinta rebahan. Mulailah beraktivitas para pecinta malas-malasan. Dan berkreasilah para penikmat onlinean dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di ngerangkum film edisi selanjutnya. Bye-bye.